nggak bisa menilai. Kalau aku tuh yang penting aku tuh nggak pernah kayak ngaca, wah gue cantik ya Masya Allah gitu. Karena kalau misalnya kita dandan buat orang lain kayaknya nggak akan ada habisnya. Jadi kalau misalnya aku biasanya berdandan ya, kalau menurut aku udah cukup, ngaca udah cukup ya, menurut aku tuh udah cukup gitu. Cantik, lebih bersyukur sih. Jadi ya udah ya, yang ada disyukurin aja. Sekarang 8 ya, jalan 9, udah 33 ya, 33 menit. Persiapannya kebetulan ya yang penting kerjaan-kerjaan dikelarin dulu semuanya. Terus kalau persiapan yang terlalu gimana-gimana juga nggak terlalu yang gimana-gimana, karena mungkin udah anak kedua jadinya bukan lebih cuek sih, cuma lebih udah tahu gitu apa yang akan, insya Allah udah lebih tahu apa yang akan dihadapi gitu. Bedanya ya pasti ya stamina ya. Waktu itu kan Rafathar hamil umur 20-an, sekarang umurnya udah 30-an gitu. Jadi memang secara stamina beda. Terus kalau dulu kan hamil belum punya anak, sekarang hamil udah ada anak, jadi harus lebih banyak-banyak bagi waktu. Lebih ke situnya aja sih. Alhamdulillah Rafathar senang, nungguin banget adiknya. Ya walaupun kan dia udah lama gitu ya jadi anak sendiri, ya pasti akan ada adaptasi baru lah buat dia. Ya lebih dibatasin sih pasti kegiatan ya, walaupun padat tapi dibatasinnya tuh dalam arti kalau dulu mungkin seharian bisa dari pagi sampai malam, ya sekarang ada juga kayak gitu tapi lebih diselang-seling gitu. Jadi emang harus ada waktu istirahat. Jadi kalau misalnya lagi istirahat ya istirahat banget gitu. Terus kalau aku kebetulan sih salah satu yang aku pegang banget tuh sebenarnya ya memang kita, kalau aku ya karena aku mungkin seorang muslim, jadi aku berpegang teguh bahwa memang perempuan itu sebagai istri itu memang punya imam gitu. Jadi ya kita harus tahu lah posisinya kita tuh di mana gitu dari situ, tapi bukan menjadikan kita orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi harus tahu prioritas sih sebenarnya. Cantik, lebih bersyukur sih. Jadi ya udah ya, yang ada disyukurin aja. Nggak bisa menilai. Kalau aku tuh yang penting aku tuh nggak pernah kayak ngaca, wah gue cantik ya Masya Allah gitu, enggak sih. Yang cukup buat aku itu membuat aku lebih percaya diri, paling nggak aku happy gitu dengan memadu padankan misalnya apa yang aku suka gitu, terus merasa itu cukup dan seneng gitu pakainya, terus dandan juga secukupnya yang aku suka aja gitu. Jadinya itu yang membuat aku lebih percaya diri gitu. Itu maksudnya cantik itu relatif, sepantas-pantasnya aja, bukan berarti yang tanpa modal ibaratnya itu bisa jadinya jelek gitu, tapi secukupnya aja gitu. Misalnya kita memang ngerasa butuhnya kayak gini, kalau kita ada rezeki ya kenapa enggak gitu. Ini orang hamil itu kayak orang mau bilang kayak cantik banget, tetap aja kayak pasti gimana sih, karena mungkin hormonal, terus apa yang dirasakan kan mungkin beda dari sebelumnya gitu. Jadi ya, tapi ya kalau misalnya banyak yang bilang kayak gitu ya alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah. Kebetulan aku nggak pernah nggak terlalu dengerin omongan orang, jadi kayak selalu ya mencoba ya untuk kalau kita berdandan ya untuk diri kita sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita dandan buat orang lain kayaknya nggak akan ada habisnya. Jadi kalau misalnya aku biasanya berdandan ya, kalau menurut aku udah cukup, ngaca udah cukup ya, menurut aku tuh udah cukup gitu. Kalau aku tuh sebenarnya berdandan pakai baju tuh ya untuk kesenangan diri sendiri aja sih sebenarnya, nggak ada maksud kayak gimana. Jadi kadang-kadang mungkin lebih ke karena ini aku pribadi ya gitu. Tapi terlepas dari itu aku tuh ya sangat amat menghargai, dan itu udah pasti jadi satu konsekuensi buat aku. Cuman ya mungkin lebih jadi kayak ditaker aja sih sebenarnya gitu. Apalagi kan kalau harus kayak kelihatan semuanya kayak gitu. Cuma ya balik lagi itu memang udah jadi salah satu konsekuensi aku. Jadi ya terima kasih dan alhamdulillah kalau banyak yang suka. Fashion tipsnya sih kalau aku yang pertama pasti harus nyaman, yang kedua gaya gitu, atau pakai baju berdandan tuh buat diri sendiri bukan buat orang lain. Udah tahu Cotton Ink tuh sebenarnya udah lama banget, kayak dari awal Cotton Ink ada aku tahu, sering belanja juga, terus seneng sama baju-bajunya, terus ya senang aja tiba-tiba diajakin kolaborasi bareng. Ya itu dia, karena aku suka beli gitu, jadi customer juga. Terus model-modelnya juga sehari-hari yang emang biasa aku pakai juga, dan pastinya ya karena ini produk lokal jadi senang aja gitu, sama-sama kita bisa support lokal produk. Senang, apalagi kan jadinya karena kita tahu kita dari dulu suka beli, suka lihat gitu, suka belanja, jadi tahu banget barang-barangnya, terus dikolaborasiin sama apa yang aku suka gitu. Mungkin yang selama ini kalau misalnya lihat ada barang di Cotton Ink, oh ini kayaknya lucu deh kalau diginiin gitu, sekarang bisa jadi kenyataan.
Jadi kan memang di Cotton Candy udah banyak yang best seller. Nah dari best seller itu kita kembangin. Terus ada juga aku kasih tahu misalnya warna-warna, motif-motif yang aku suka, baru di develop orang baru bareng-bareng gitu. Pesannya ya harus pede aja gitu, karena kalau aku kan sukanya emang yang kebetulan yang warnanya yang jreng-jreng gitu, yang warna-warni gitu. Jadi ya pengennya sih bisa menyampaikan kebahagiaan juga, jadi supaya orang yang pakai itu senang juga gitu.